Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qauluhu wa akhraja Nuhan minas sapinah. Perkataan pengarang kitab ini, wa akhraja Nuhan minas sapinah, Allah mengeluarkan Nabi Nuh dari perahu, yaitu yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Wa dzalika anna Nuhan alaihi salam, itu adalah bahwa sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam lama nazala minas sapinati, ketika Nabi Nuh sudah turun dari perahu, huwa waman ma'ahu, jadi Nabi Nuh turun dari perahu bersama orang-orang yang ikut bersamanya. Syakau al-ju'a, orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh mengadu kepada Nabi Nuh bahwa mereka itu lapar. Wa qad faragot azwaduhum, dan sungguh telah habis perbekalan mereka, perbekalan orang-orang yang ikut dengan Nabi Nuh sudah habis. Fa'amarhum ayatu bipalli azwadihim, kemudian Nabi Nuh memerintahkan mereka, orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh ke perahu, untuk mendatangkan bekal-bekal mereka yang tersisa, mendatangkan sisa-sisa bekal mereka selama di perahu. Apakah masih ada sisa bekal itu? Nabi Nuh memerintahkannya untuk dikumpulkan. Baja hadza bikabihin tatin, kemudian datang ini dengan segenggam gandum. Datang ada yang membawa segenggam gandum. Wahada bikapi adasin, dan ini dengan segenggam kacang adas. Ada yang datangnya juga dengan membawa segenggam kacang adas. Hada bikapi pulin, wahada bikapi pulin, dan ada yang datangnya itu dengan membawa segenggam kacang pul. Wahada bikapi hamsin, dan ada juga yang datangnya itu dengan menyerahkan segenggam hams, kacang hams. Ila an balagot sab'ah hububin, sampai perbekalan yang tersisa tersebut sampai kepada 7 macam biji, 7 macam biji-bijian yang terkumpul. Wa kana yaumu Asyura, dan ini terjadinya itu pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Pasama Nuhun alaiha, Nabi Nuh menamakannya, yaitu kepada biji-bijian tersebut pada hari Asyura. Wa tabakhaha lahum, dan Nabi Nuh memasak biji-bijian tersebut untuk mereka, itu orang-orang yang ikut bersama beliau Nabi Nuh. Fa'akalu jami'an wasyaba'u, kemudian mereka orang-orang memakannya bersama-sama sampai mereka itu kenyang dengan memakan biji-bijian tersebut. Biji-bijiannya tersebut dimakan bersama-sama, dibubur, dijadikan bubur, dimasaknya, yang sampai sekarang itu disebut dengan bubur syuro. Jadi asal-muasal bubur syuro ini adalah biji-bijian yang tersisa dari orang-orang yang ikut dengan Nabi Nuh ketika sudah turun dari perahu. Mereka kelaparan, kemudian Nabi Nuh suruh mengumpulkan biji-bijian tersebut sampai terkumpul sebanyak 7 macam biji. Setelah itu mereka memakan bersama-sama, berjamaah memakannya sampai kenyang. Bibarakati Nuhin alaihissalam, dengan keberkahannya Nabi Nuh alaihissalam. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan hal tersebut adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini
adalah di dalam Al-Quran. Ihbit qila ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Difirmankan, ya Nuhu, wahai Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, turunlah dengan selamat, turunlah dengan selamat. Ihbit bisalamin, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukminin yang bersamamu. Wa kana dzalika awwalu ta'amin, dan itu adalah makanan pertama tubiha. Wa kana dzalika awwalu ta'amin tubiha ala wajil ardi, dan itu adalah yaitu memasak biji-bijian sebanyak 7 macam biji yang dipasak oleh Nabi Nuh dan dimakan bersama dengan orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Itu adalah makanan yang pertama dipasak ala wajil ardi, di atas muka bumi, ba'da taufani, setelah topan, terjadinya banjir bandang. Jadi pertama setelah terjadinya banjir bandang, yang pertama dimasak itu adalah sebanyak 7 macam biji-bijian yang dimasak oleh Nabi Nuh dan dimakan bersama dengan orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh. Fatakhadahu an-nasu sunnatan yauma asyura, maka disunatkan orang-orang membuatnya pada hari Asyura, disebut dengan bubur syuro. Wapihi ajrun azimun, dan di dalamnya tersebut membuat makanan pada hari Asyura tersebut adalah terdapat pahala yang agung, pahala yang besar, liman yaf'alu dzalika, bagi orang yang melakukannya hal tersebut. Wa yut'imul fuqara wal masakinah, kemudian setelah memasaknya tersebut, orang yang membuat masakan itu membagikannya makanan itu kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Intaha minar raudil ta'iq. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.